Ừ đấy, thì vòng tí đó mà. Saat ini memang sudah cukup banyak masyarakat yang memulai sebuah bisnis baru. Salah satunya yaitu budidaya ikan. Dan jika kalian bingung kira-kira ikan apa ya yang akan diternak, mending jatuhkan pilihan kalian pada salah satu ikan yang bernama ikan diskas. Memang terdengar masih sangat asing ya guys, tapi tidak ada salahnya loh, karena ikan ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi untuk saat ini. Panduan budidaya ikan diskas di kolam terpal bagi pemula. Number 7. Siapkan peralatan dan bahan untuk kolam ikan. Budidaya ikan diskas memang sangatlah mudah. Selain bisa menggunakan kolam terpal, Anda juga bisa menggunakan akuarium. Namun jika kalian memilih ternak ikan diskas dalam jumlah yang banyak, maka alangkah lebih baiknya jika menggunakan kolam terpal. Untuk melakukan pembudidayaan ini, maka hal pertama yang perlu Anda persiapkan tentu saja alat dan bahannya. Misalnya saja Anda perlu melakukan perhitungan dalam membuat dasar maupun dinding kolam. Misalnya mengenai lahan yang akan digunakan, yaitu berupa tanah, bambu, ataupun kebutuhan besi. Melakukan pertimbangan mengenai luas dan kedalaman kolam, maka akan juga berpengaruh terhadap luas terpal yang akan Anda beli nantinya untuk budidaya ikan diskas ini. Dalam pembuatan kolam terpal untuk diskas ini pun, maka Anda perlu membuat kolam dengan dasar dan pinggiran berupa tanah. Membuat kolam terpal bisa dilakukan di mana saja. Namun sebelum itu harus memastikan pertimbangan teknis membuat kolam terpal untuk ikan diskas. Perhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal, karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan diskas. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun, untuk pembesaran ikan harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam terpal ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam yang sangat beresiko merusak terpal, sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Number 6. Tahap pengisian air kolam. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya, agar hasil panen memuaskan sahabat. Harus mengukur kedalaman dan pH air juga. Untuk ikan diskas kedalaman 100-150 cm dengan pH 5 atau 6. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Air yang digunakan pun harus bersih, yaitu dengan kisaran temperatur 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat pH 5-6. Pengaturan pH air kisaran pH 6 untuk proses pengawinan, sedangkan pH 5 untuk proses penetasan telur. Untuk mendapatkan air dengan pH 5 tersebut, Anda perlu memasang filter pada bagian luarnya, yaitu fungsinya untuk menyaring air. Kemudian, diamkan kolam terpal untuk tempat budidaya ikan diskas ini selama 3 hari. Number 5. Menebar indukan ikan.
Nah, setelah kolam siap dan terisi air yang berkualitas, maka langkah selanjutnya bisa menebar indukan diskus tersebut ke dalam kolam terpal yang berkualitas baik. Proses penebaran tersebut akan lebih baik jika dilakukan pada sore hari. Langkah pertama, siapkan wadah untuk tempat ikat diskus sementara. Wadah atau baskom yang berisi ikan diskus tersebut kemudian silahkan masukkan ke dalam kolam dengan cara digoyang-goyangkan ke air selama 10 hingga 15 menit. Proses ini pun sering digunakan dengan aklimatisasi yang bertujuan yaitu untuk memperkenalkan ikan dengan lingkungannya yang baru sehingga tidak mengalami stres. Number 4. Pemeliharaan induk. Pada masa budidaya ikan diskus ini menjaga kualitas air serta pemberian pakan yang teratur pada ikan sangat penting sekali. Utamanya itu agar proses pemijahan ikan dapat berjalan dengan optimal. Perawatan yang optimal misalnya dapat dilakukan dengan menjaga kualitas air tetap bersih, yaitu menggantinya 2 kali sehari atau sesuai kebutuhan. Pembersihan kolam terpal dapat dilakukan saat setelah diberikan ikan. Tujuannya yaitu agar kotoran dari pakan tersebut tidak mengotori kolam. Nah, untuk pemberian pakan sendiri, Anda perlu memperhatikan dengan baik-baik, yaitu sebanyak 2 kali sehari pada saat pagi dan sore hari. Number 3. Tahap perawatan. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Number 2. Tahap pengecekan. Tahapan evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan diskus, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Number 1. Proses pemijahan. Tahap budidaya dari pembudidayaan ikan diskus ini berikutnya yaitu proses pemijahan. Seperti yang telah dibahas di atas, proses pemijahan sangat penting dan menjadi indikasi keberhasilan dari budidaya ikan diskus itu sendiri. Syarat untuk melakukan pemijahan yaitu indukan sudah berusia minimal 1 tahun. Proses pemijahan dapat terjadi apabila ikan diskus yang memiliki pasangan. Jadi idealnya sepasang ikan diskus tersebut dapat mengalami pembuahan apabila telah disatukan pada akuarium pada waktu yang lama. Pada masa pemijahan tersebut, apabila indukan betina sudah bertelur, maka telur akan menempel. Nah, untuk mensiasatinya, Anda bisa nih memasukkan batu-batuan kecil khusus atau pecahan genting maupun pemasukan paralon sebagai tempat untuk ikan diskus menempatkan telur nantinya. Proses pemijahan ini pun biasanya memakan waktu selama 24 jam. Jadi, sudah bisa dipastikan semuanya berjalan sesuai dengan yang dianjurkan ya sahabat.